Ibu selalu bilang harus percaya sama para dewa, dan aku percaya sama dia. Berhenti! Sampai malam itu. Aku tahu kau tidur sama dia. Kau harus tanggung akibatnya. Itu cuma kesalahan. Aku nggak tahu dia Zeus. Apa dia seorang dewi? Dia apain ibu? Apa kau lahirin anaknya Zeus? Enggak. Pembohong! Habisi dia. Terus geledah rumahnya. Jangan. Tolong. Jangan. Jangan. Aku mau semua anak haram Zeus mati. Dari semuanya anak-anak itu. Aku pedangnya Hera. Terus aku lihat dia. Maaf. Dan buat pertama kalinya, aku nggak patuh. Enggak! Ibu selalu bilang harus percaya sama para dewa. Aku bilang persetan dengan para dewa. Kau punya waktu sampai matahari terbenam buat bawa hasil buruan segera buat makan malam. Kalau enggak, mungkin aku harus jual dia. Para dewa cuma bikin aku sengsara. Jadi aku cuma percaya sama diri sendiri. Kalau kita nggak temuin domba Zeus, habislah kita. Itulah sebabnya kau di sini jagoan, tak ada pelacak sepandai anjing Hera. Lebih cepat dariku. Menakjubkan. Ada yang memanahnya. Dombanya. Minggir. Jatuhin senjatamu dan berbaliklah. Tolong, jangan. Itu dia dombanya. Aku bakal bawa ke Apollo. Lihat apa dia bisa sembuhin. Kai, tenanglah. Kau bikin gadis malang itu takut. Aku Kairos, makhluk abadi juara Olympus. Dan kau... Aku tahu siapa kau. Itu sulit dipercaya. Aku nggak pernah tunjukin diri sendiri ke manusia biasa. Jangan mendekat. Gimana kau bisa membunuh dombanya? Manusia biasa seharusnya nggak bisa bunuh makhluk ajaib. Bilang minggir. Aku mau bawa kau ke Olympus. Kau bakal menghadapi penghakiman Zeus karena sudah sakiti domba suci. Kau ambil segalanya dariku. Aku nggak tahu siapa kau. Kau membunuh ibuku. Siapa dia? Dia pasti bukan manusia. Kau bahkan gak minta maaf. Aku nggak akan minta maaf buat hal yang aku nggak ingat pernah aku lakukan. Kau itu monster. Apa kau akan membunuhku? Membunuhku seperti kamu membunuh ibuku seolah-olah kami bukan apa-apa. Seperti itulah kita semua. Di hadapan amarah para dewa, kita bukan apa-apa. Arya dan Kairos, kalian berjodoh. Cinta bakal hancurin kutukan kalian dan bersama-sama kalian bakal saling membebaskan. Siapa kau? Siapa kau? Enggak, lepasin aku. Tiga saudari takdir tunjukkan sesuatu padaku. Sebuah ramalan. Aku mau bawa kau ke Olympus. Setan, dengan ramalanmu aku gak akan biarin kau bunuh aku. Karena takdir gak pernah salah. Cuma siapa manusia ini yang bisa bebasinku. Aku gak akan membunuhmu.
Aku bakal lindungi kau. Lindungi aku? Maksudmu kau mau kurung aku? Atau kau lebih pengen mati? Kalau aku nggak kembali, Serena bakal sendirian sama Cletus. Kalau perhatiannya teralihkan sama ramalan lagi, aku mungkin bisa membunuhnya. Ini satu-satunya kesempatanku untuk balasin dendam ibuku. Dia yang bikin ibuku mati. Ini semua salahnya. Oke. Tapi aku perlu pamitan sama adikku dulu. Ingat, sembunyiin semuanya dari Cletus. Dan jangan dekat-dekat dia, oke? Kamu mau tinggalin aku sendirian? Selamanya? Aku harus pergi sama cowok itu. Tapi aku janji, aku bakal kembali, aku bersumpah. Kamu gak boleh tinggalin aku sama ayah. Dia bilang dia bakal menjual aku. Kau beruntung. Karena aku gak ngusir kau dari sini. Waktu ibumu yang murahan itu mati. Maaf, tapi aku harus pergi. Dia anak Eurydice yang kuampuni. Dia putri Zeus. Apa-apaan? Siapa kau? Kau itu bajingan manusia yang paling buruk. Kau salah orang, oke? Tolong. Aku punya 2 putri yang masih Yang muda. kau eksploitasi dan perlakuin seperti benda mati. Kau mau hidup andalin putri sulungmu dan jual putri bungsumu. Apa urusannya denganmu, bajingan? Kalau bukan karena kalau aku nggak bunuh ibu mereka nggak akan berakhir sama bajingan ini. Kedua putrimu ada di bawah perlindunganku. Kalau kau yang lebih buruk dari hewan ini, berani sentuh mereka, aku bunuh kau. Kau ngapain? Hah? Kau ngapain? Dia menyakitimu Iya, ngapain kau peduli? karena tindakannya salah. Terus membunuh ibuku itu benar? Aku nggak punya pilihan. Kau itu dewa. Para dewa punya pilihan. Aku bukan dewa. Adikmu bakal aman. Dia sama sekali nggak seperti yang kubayangin. Apa-apaan ini? Kau mencoba membunuhku. Hutan ini penghalang buat binatang buas dan jiwa-jiwa terkutuk. Yang dirancang buat mencegah manusia biasa masuk. Mencegah masuk yang kemaksud itu mati. Jadi tetaplah dekat denganku dan ikuti perintahku. Ini mungkin satu-satunya kesempatanku. Aku bakal selalu menjagamu. Arya. Ayo. Kau? Arya, kembalilah! Sial. Jiwa-jiwa terkutuk. Kairos. Kau selamatin aku. Astaga, kau keracunan. Biarin saja dia mati, Arya. Itu yang kau mau, dia itu monster. Monster yang selamatin nyawamu setelah kau mencoba membunuhnya 2 kali. Enggak, Arya. Persetan dengan para dewa. Arya! Jangan pergi. Bahaya. Kalau dia benar-benar makhluk abadi yang kejam, kenapa dia sekarat dan kenapa dia pertaruhin nyawanya buat aku? Darah mayat hidup, dia terinfeksi. Ya ampun, kenapa aku selamatin dia? Satu-satunya cara buat bersihin tubuh hidup dari mayat hidup adalah mengisinya dengan kehidupan. Kehidupan ke dalam orang mati, ke jiwa dan dagingku dengannya.
Kau itu apa, Kairos? Dia bunuh ibuku, tapi dia selamatin nyawaku. Dia dingin banget. Dia nggak akan selamat kalau aku nggak hangatin dia. Kau mau merayuku? Selamat malam, Bos Franconi. Kami sudah bereskan keluarga Torelli dan Capaldi sesuai permintaanmu. Sisanya pasti akan ikut patuh. Bagus. Kamu selalu bisa diandalkan, Doni, dan setia sama keluarga. Ya memang, aku rela mati demi keluarga. Ya, dan itu masalahnya. Tunggu, Matteo. Aku sudah 10 tahun mengabdi buat keluarga ini. Tepat banget. Kamu setia sama ayahku, bukan sama aku. Kirimkan ke ayahku. Bos, mereka mengejarmu. Biarkan saja. Oke, sampai ketemu lagi. Sayang kamu juga. Hei, hati-hati. Dia terluka, gak mungkin lari jauh. Ayo tangkap bajingan Franconi itu. Shh, jangan panggil polisi. Shh, hei, aku nggak akan sakiti kamu, oke? Kamu berdarah. Aku panggil ambulans. Sudah ku bilang jangan. Periksa di sini. Kayaknya dia ke arah sana. Bantu aku. Hei, siapa itu? Kamu brengsek. Kamu mabuk kan, terus tidur sama dia lagi kan? Tega banget kamu, aku lagi hamil anakmu. Periksa ke arah lain. Aku benci kamu, aku mau putus. Sudah selesai? Maaf, sakit ya? Enggak. Dia cuma cium aku buat bantu aku. Tapi kenapa aku ingin cium dia lagi? Siapa namamu? Shelby. Oke, tunggu dulu. Sadarlah, aku bukan pacarmu. Aku telepon polisi sekarang. Jangan panggil polisi. Kamu butuh ambulans. Kenapa kamu peduli? Aku sendiri juga mulai bertanya-tanya. Kembalikan ponselku. Ciuman pertama kita karena aku butuh bantuanmu. Yang kedua, aku cuma penasaran. Dan kali ini, karena aku nggak bisa berhenti pikirkan kamu. Cari bantuan sendiri. Asistenku sudah dekat sini. Ikut aku. Aku anggap ini tiket janjian kita. Bos. Bos. Oh, syukurlah. Syukurlah. Amos, aku butuh sekali bantuanmu. Iya, apa itu? Cari tahu semua yang kamu bisa soal cewek itu. Kayaknya aku jatuh cinta. Ya ampun, siapa dia? Wah, ada apa Siapa dia? Keren sekali. Shelby Yates, mahasiswi tingkat akhir di Universitas Tendine dan calon Bu Franconi.
Selby, kenapa kelas ayahmu susah banget? Aku beneran gak paham apa-apa. Tenang saja, nanti dibahas lagi setelah kelas, oke? Terima kasih. Mau apa dia kesini? Permisi, aku lagi ada kelas. Aku mau ngobrol sama putrimu sebentar saja. Apa? Kamu pikir kamu siapa? Hei, santai saja. Aku datang baik-baik. Semuanya duduk. Apa-apaan ini? Masalah apa lagi yang kamu bikin? Selby Yates. Kayaknya aku belum perkenalkan diri. Aku Matteo Franconi. Tunggu. Dia pemimpin mafia Stendine. Dia tembak 2 lusin orang kemarin, bukannya dia buronan. Dia pakai plester yang kukasih. Pak Franconi, tolong kamu pergi sekarang. Tolong jangan sakiti ayahku. Gregory. Boleh aku panggil kamu Gregory? Aku kesini mau ajak. Bukan. Aku mau lamar putrimu buat jadi istriku. Apa? Pak Franconi, bagaimana kamu bisa kenal putriku? Tapi itu sama sekali nggak mungkin. Pintu keluarnya di sebelah sana. Aku nggak minta izin. Buat apa aku nikah sama cowok yang todongkan pistol ke kepalaku? Tenang, Bos. Nona Yates, aku mau kamu patuh sebelum Bos Franconi lukai dirinya sendiri. Yang benar saja. Oke, ini kekanak-kanakan. Kamu sudah selamatkan aku. Kamu nggak akan biarkan aku mati gara-gara kamu kan? Sudah cukup. Sekolah ini bukan tempat untuk preman. Bos Franconi, harusnya kasih kabar kalau mau datang. Ada perlu apa sampai ke sini? Oh, Dr. Yates, ini Pak Franconi. Dia baru saja menjadi anggota paling penting di dewan kita. Dan dia baru danai 10 laboratorium buat penelitianmu. Anggap saja hadiah perkenalan buat keluarga ayah. Selby, aku boleh panggil dia ayah kan? Nggak, jelas nggak boleh. Ini sangat konyol, aku pergi. Tunggu. Kurasa kamu nggak paham, Selby. Apa yang aku mau, aku ambil. Dan yang aku mau, itu kamu. Aku punya... Aku maklumi yang waktu kita di gang, sayang. Tapi kamu nggak bisa rendahkan aku di depan anak buahku. Kamu akan nikah sama aku. Kamu nggak bisa suap aku biar nikah sama kamu. Aku nggak kenal kamu. Tapi kamu mau kenal. Apa-apaan ini? Siapa cowok ini, Selby? Bukan siapa-siapa. Aku calon suaminya. Ini Harry Lawrence, pacarku sejak SMA. Aku mau nikah sama dia, bukan kamu. Harry Lawrence, aku pernah dengar nama itu. Hei, entah apa masalahmu itu, tapi aku mending mati daripada... Oh, wah, aku nggak maksud sungguhan. Namaku Isaac Kent. Aku lahir ke dunia ini untuk menghukum orang-orang jahat. Aku adalah mimpi buruk bagi setiap penjahat, monster di bawah tempat tidur mereka. Gangster Rusia memanggilku Cernobog, yang diambil dari nama dewa kematian hitam mereka. Bagi mereka aku adalah setan yang dikirim ke bumi untuk menyeret mereka kembali ke neraka. Gak tersentuh, gak dapat dibunuh. Tapi aku punya satu kelemahan, keluargaku. Maya, aku beli popoknya tapi nggak ada. Maya. Hei, apa? Kau kenapa? Siapa yang melakukan ini? Para orang Rusia mengincarmu. Enggak. Tapi aku melindungi anak kita.
Aku melakukan semua hal yang kau ajarkan. Hei, jangan bicara, oke? Kau akan baik-baik saja, oke? Aku akan carikan bantuan, oke? Aku nggak akan selamat, sayang. Tapi berjanjilah padaku. Berjanjilah. Kau akan menjaga Natali. Jauh dari semua pertumpahan darah. Dari pembunuhanmu. Dari musuh-musuhmu. Ini semua salahku. Natali, butuh kau sebagai ayahnya. Bukan pembunuh. Maaf, aku nggak bisa ada di sini. Enggak, jangan bicara begitu. Bersumpahlah padaku bahwa kau nggak akan mengangkat pistol lagi. Bersumpahlah padaku bahwa kau nggak akan membunuh lagi. Bersumpahlah. Bersumpahlah. Sayang, aku bersumpah. Aku bersumpah, hei. Aku nggak akan membunuh lagi. Maya, aku nggak akan angkat pistol lagi, tapi kau harus bertahan, kumohon. Maya, hei, kita bisa pindah. Kita bisa jadi keluarga normal. Maya, kumohon. Kumohon, Maya, ayolah. Astaga. Aku bersumpah, Maya. Aku nggak akan membunuh siapapun. Aku bersumpah. Hei, ini bukan hotel. Jangan tidur di sini. Hei, apa kau tuli? Pergi dari sini. Hei, gak boleh ada tunawisma yang tidur di... Oh, hai tetangga. Kau kelihatan buruk. Mabuk-mabukan lagi. Aku baik-baik saja. Ayah, kau terus mabuk setiap hari sejak ibu meninggal 18 tahun lalu. 18 tahun. Terkadang aku sedih aku tumbuh besar tanpa seorang ibu. Tapi yang lebih menyedihkan adalah aku nggak punya sosok ayah juga. Natali. Ayah ada di sini. Terkadang ku harap ayahlah yang mati. Natali, kau mau kemana? Sebentar lagi malam. Nggak usah, sok peduli. Maaf. Di luar sana nggak aman bagimu. Natali. Aku juga berharap akulah yang mati, Natali. Harusnya itu aku. Natali, butuh kau sebagai ayahnya. Natali, hei. Ayah, tolong, aku takut. Maaf, aku mengacau dan aku pergi ke klub ini dan mereka mengejarku. Natali, dengarkan ayah baik-baik. Pupilmu melebar dan bicaramu gak jelas. Beritahu ayah kau ada di mana. Natali, Natali. Ayah. Oh, anak malang. Kau nggak akan melihat ayahmu lagi. Dia milik gangster Rusia sekarang. Ayah nggak bisa terus meminta maaf dan gak memperbaiki kesalahan ayah. Ayah, tolong, aku takut. Terkadang ku harap ayahlah yang mati. Bos, sebentar lagi pengiriman para wanita akan datang. Kau akan terjual mahal. Kau nggak bisa begini. Kau nggak bisa menahan kami. Aku bisa melakukan apapun yang ku mau. Gak ada yang bisa hentikan aku. Itu nggak benar. Ada seseorang yang bisa. Sang Chernobog. Sang Chernobog sudah tiada, tua bangka. Dia akan kembali. Dia akan selamatkan kami. Natali terakhir terlihat di klub ini. Kelihatannya malammu melelahkan. Waktunya pulang. Kau nggak pantas ada di sini. Benar.
Para wanita sudah dikirim ke penjara bawah tanah. Waktunya memuat para pria. Bawa mereka masuk. Natalie mungkin ada di penjara itu. Yang artinya... Cepat, brengsek. Aku bisa ambil itu dan akhiri ini sekarang. Berjumpalah padaku bahwa kau nggak akan mengangkat pistol lagi. Baik, Pak. Maaf. Di mana aku? Sesaat aku lagi memberi makan burung di taman, dan tiba-tiba aku terbangun di sini. Apa ini? Apa ini perdagangan manusia? Lalu kenapa aku ada di sini? Aku nggak berguna bagi siapapun. Tapi organmu berguna. Mereka akan membedahmu dan menjualnya di pasar gelap. Sepotong demi sepotong. Siapa namamu? Walter Smithers. Aku nggak salah apa-apa. Aku cuma memberi makan burung. Apa kau bisa tetap nggak mencolok, Walter? Aku akan selamatkan kau. Bukannya mau menyinggungmu, tapi kurasa situasimu nggak lebih baik untuk menyelamatkan siapapun dari sini. Di mana mereka menahan para wanita. Hei, kumohon, aku harusnya ada di rumah. Orang tuaku menungguku. Kau harus lepaskan aku. Kau nggak perlu ngapa-ngapain. Kau cuma akan terbunuh. Kalau kalian kurang ajar pada tuan kalian, ya. Hentikan itu sekarang. Aku sudah berusaha memperingati dia. Berani juga. Siapa namamu? Namaku Walter Smithers. Oke, Walter Smithers. Dan kenapa kau di sini? Entahlah, aku cuma lagi memberi makan burung. Memberi makan burung? Ya. Namamu nomor 42. Kau ada di sini karena kau adalah milikku. 42, biar ku tanya lagi. Kenapa kau ada di sini? Karena aku adalah milikmu. Tolong jangan. 42, kau nggak bisa membuat permintaan. Jangan ikut campur. Kau harus temukan putrimu. Itulah yang terpenting. 42, aku mau kau berhenti menangis. 42, Walter, kalau kau nggak berhenti menangis, akan kuhancurkan kepalamu kayak telur rebus. Nah, kesempatan terakhir. Dia cuma pria tua. Kau datang untuk Natalie. Jangan ganggu dia. Dia nggak melakukan apapun. Oh, dan siapa namamu, pemberani? Namaku? Kau? Namamu siapa ya? 42. Benar, anak pintar. 42, apa yang kubilang tentang menangis? Dia nggak kasih aku pilihan lain. Tanyakan aku siapa namaku. Ku bilang, tanya padaku siapa namaku. Dia akan membunuh orang bodoh itu. Mayat nggak punya nama. Bersumpahlah bahwa kau nggak akan membunuh lagi. Gak perlu ada yang mati. Kau culik putriku hari ini. Lepaskan dia dan pria tua itu lalu aku akan pergi. Gak ada yang mati. Budak yang bau whisky murahan berusaha membuat permintaan. Larilah budak. Kembali ke selokan tempat kau berasal. Sebelum kami gorok lehermu. Kumohon, dia cuma membela aku. Ampuni dia. 42 tua, aku belum lupa tentangmu. Kau selanjutnya. Dan kau bukan apa-apa. Kau sama sekali gak berharga. Lihat matanya. Kau benar-benar mau membunuhku ya? Sayang sekali. Kau gak akan bisa. Itu gak perlu.
Waktu bosmu Vasily Ivanovsky tahu kau meludah di wajahku, dia sendiri yang akan membunuh. Gimana bisa orang rendahan ini tahu tentang Vasily? Gimana bisa dia tahu tentang Vasily? Itu nggak penting. Dia sudah tamat. Kau masih hidup sekarang cuma karena janjiku yang kubuat pada istriku. Oh, habisi dia! Bersumpahlah padaku bahwa kau nggak akan membunuh lagi. Bersumpahlah. Aku bersumpah, aku nggak akan membunuh lagi. Itu tindakan bodoh. Pengecut. Lakukan saja, penakut. Serahkan putriku dan aku akan pergi. Sudah kubilang, kau nggak pantas ada di sini. Lihatlah dirimu, sampah daging yang menjijikkan. Kemari, kau. Seenggaknya daging ini masih bisa dijual untuk disetubuhi. Tapi kau tukang mabuk impoten yang sudah tua. Kami akan membunuhmu, membedahmu, dan menjual organmu. Alex, kumpulkan sisa-sisa kejantananmu yang sudah layu dan hancurkan bajingan ini. Aku nggak suka diperintah kayak begitu. Dan aku nggak peduli. Lakukan apa yang diperintahkan atasanmu. Hancurkan dia. Kalau melawan, akan kutembak kepalamu. Sudah nggak seangkuh tadi ya. Kesempatan terakhir. Serahkan putriku kembali. Dengarkan sampah ini. Serahkan putriku kembali. Bukan kau yang berkuasa di sini, bajingan gak berguna. Kau bukan apa-apa dibandingkan denganku. Lihat ini. Di dunia kami, kau dapat tato ini untuk setiap orang yang kau bunuh. Kau pikir kau hebat. Kau itu cuma tatoku selanjutnya. Ya, aku rasa nggak begitu. Dia masih mengoceh terus. Setelah kami membunuhmu, aku akan membunuh pria tua itu dengan menyakitkan. Aku cuma butuh 5 detik untuk membunuh mereka semua. Lalu, aku akan menemukan putrimu waktu dia berteriak kesakitan dan mungkin sedikit keenakan. Lalu aku bertanya, kenapa ini terjadi padanya? Aku akan bilang itu karena ayahnya nggak bisa berhenti mengoceh. Maaf sayang. Aku sudah berusaha. Sudah aku bilang, tanya pada aku siapa namaku. Kau nggak mendengarkan. Tato itu. Nggak mungkin. Jangan balik badan. Teruskan saja tarik uang. Itu mobilmu? Iya, Mobilmu dirampok. iya, anakku masih di dalam. Mereka punya pistol. Punya. Jaga tasku. Ini tidak akan lama. Sebaiknya ibumu cepat atau kau akan kena masalah besar.
Dasar aneh. Hei anak manis, kau mau bertemu ibumu? Hai, sayang. Ibu di sini, tidak apa-apa. Pak, siapa kau? Cuma pensiunan veteran biasa. Hei, aku pengacara. Beritahu aku kalau butuh sesuatu. Terima kasih banyak. Sial. Salam hormat, Pak. Kan aku sudah pensiun. Dan sekarang kau seorang direktur BIN. Tidak usah hormatan panggil begitu. Tidak, Pak. Mau Anda masih bekerja atau sudah pensiun, aku tetap prajurit Anda. Pak, Presiden Amerika Serikat mau menghadiahi Anda medali penghargaan. Aku kemari untuk menjemput Anda ke acara penghargaan. Medali penghargaan? Tidak perlu. Aku cuma lakukan kewajiban seorang prajurit. Ethan, hati-hati. Pierce, Pierce. Aku tidak mau ditinggal di tempat asing. Bawa aku pulang, kawan. Tidak, Pierce. Ini baru pahlawan sebenarnya. Dia yang paling berhak menerima medali. Pierce, keberanianmu akan selalu dikenang. Ethan, aku sudah aturkan penjemputan besar untuk kepulanganmu. Ini kepulangan pahlawan yang pantas kau dapatkan. Tidak perlu, Pak. Kami sudah habiskan separuh nyawa kami untuk lindungi negara. Kami mau menikmati ketenangan yang sudah kami perjuangkan. Pierce pasti juga mau begitu. Baiklah. Dan terima kasih atas jasamu. Terima kasih, Pak. Selamat datang kembali, Pierce. Ini akan seru. Permisi, apa yang mau kau lakukan di sini? Mau bertemu seseorang? Iya, Pak. Sepertinya kau ini pembuat onar. Ayo, biar kuantar.
Ini di mana? Aku mau ke kota. Tidak, nak. Aku bawa kau ke tempat yang pantas untukmu. Di mana itu? Sejauh mungkin. Kenapa kau lakukan ini? Aku tidak salah padamu. Dengar ya, orang sepertimu tidak diterima di sini. Kami tidak mau ada gelandangan yang buat keributan di kota ini. Sekarang, pergi. No. Dasar sialan. Sudah kubilang, pergi dari kota ini. Nah, seperti yang sudah kubilang, kau tidak diterima di sini. Pergilah, atau kau akan... Hei, jangan sentuh barangku. Kau! Letakkan tanganmu di atas mobil. Letakkan barang itu dan letakkan tanganmu di atas mobil. Jangan gerak. Apa ini? Oh, Pierce. Hei, letakkan tanganmu di atas mobil. Sekarang juga. Letakkan itu. Sini tanganmu. Jangan gerak. Untung saja barangku masih utuh. Kalau tidak kau akan mati. Tunggu sampai kita sampai di kantor. Kita lihat saja siapa yang mati. Sini kau. Lepas bajumu. Bekas luka perkelahian, geng. Mitchell, apakah penggeledahan lepas baju masih ilegal? Kita tidak boleh lakukan ini. Tenang saja, Helen. Kita cuma bersenang-senang. Mitchell, bantu tamu kita bersih-bersih dulu. Kita tidak mau orang-orang kira kantor kita tempat sampah. Baiklah. Nah, ada apa di sini? Nah, apa ini? Ya, Ethan Barrett. Periksa kartu identitasnya. Aku mau tahu siapa dia sebenarnya. Kau berhak tetap diam. Tapi, sebentar lagi kau pasti akan menjerit. Kalau aku jadi kau, aku akan pastikan dulu identitasku sebelum melakukan itu. Itu ancaman. Menurutmu? Oke, bagus. Bersihkan dia. Saatnya mandi. Hei, jangan lupa rambutnya. Pak, dia. Berikan padaku. Itu dia. Apa isi tas itu? Sangat penting untukmu ya. Itu dia. Sekarang kau tahu siapa yang berkuasa. Apa ini? Tidak terverifikasi. Kau tahu apa artinya? Ini kartu identitas palsu antara kau imigran ilegal atau kriminal yang lagi kabur. Telungkup di lantai dan angkat tanganmu. Nah, tidak masalah kalau kau palsukan dokumen pemerintahan atau kau secara ilegal berada di negara ini. Aku bisa menahanmu di sini. Sekarang aku mau tahu identitasmu. Atau ada kemungkinan lain. Identitasku sangat rahasia dan kau, petugas di kota kecil, tidak akan bisa mengaksesnya. Hentikan kebohonganmu. Aku sudah muak. Omong-omong, siapa ini? Seseorang yang spesial. Jangan sentuh itu, otakku akan mati dengan pelan dan menyakitkan. Nah, lihat ini. Semua orang di kantor ini akan bayar perbuatan bodohmu.
Lepaskan! Lepaskan! Aku akan beri kau satu kesempatan lagi. Aku mau tahu identitas dan tempat asalmu. Persetan kau! Maaf nak, yang ku nantikan. Bawa aku pulang kawan. Hei! Brengsek! Pak, letakkan pistolnya. Ayo bicarakan baik-baik. Letakkan pistolnya, kau tidak bisa kabur. Kata siapa aku nggak bisa kabur? Hei, dengar. Kita bisa bicarakan ini. Tapi kalau kau tembak aku, petugasku pasti akan segera membunuhmu. Aku cuma mau bawa pulang teman seperjuanganku. Kau menodainya dengan kakimu. Kau pantas mati. Jatuhkan senjatamu sekarang. Sekarang satu-satunya kesempatanmu cuma menyerah. Menyerah tidak ada di kamusku. Aku mau panggil pengacara. Kau pikir kau siapa? Tangkap dia. Kalau dia bersikeras, kalian boleh bertindak keras. Kalau kau tidak mau terlibat dengan dia, sebaiknya biarkan aku telepon pengacara. Bu Victoria, kau datang lagi. Sudah kubilang, Pak Ken hari ini sibuk dan tidak sempat bertemu. Oh, tapi aku cuma butuh 5 menit. Pak, aku jamin kami ini firma hukum terbaik di negara ini. Dan kami bahkan bisa lakukan pekerjaan sukarela untuk kalian. Hanya 5 menit saja. Dan aku janji Ken akan suka. Sampai jumpa, Bu Victoria. Halo? Masih ingat aku? Pensiunan veteran biasa. Oh. Ternyata kau. Ya, dan sekarang aku membutuhkanmu. Kau mau menipu siapa? Gelandangan miskin sepertimu bisa bayar pengacara. Aku pakai hakku untuk tetap diam sampai pengacaraku tiba. Ini wilayahku. Kau paham? Aku tidak peduli kau cari pengacara biasa atau kepala bin. Kau tidak akan bisa lolos. Direktur Bin, maksudmu Ken? Kau pikir kau masih bisa sok berkuasa kalau kau telepon dia? Pak, jangan capek-capek. Lakukan yang biasa saja. Matikan rekaman pengawasnya dan hajar dia sampai mengaku. Kau akui, kau petarung yang kuat. Tapi di kantor kami, tidak ada yang bisa pergi tanpa izin. Lakukan saja yang terburuk. Lagi pula itu cuma permainan anak-anak. Yang terjadi di kantor, tetap di kantor. Aku bisa membunuhmu dan tidak akan ada yang tahu. Lepaskan klienku. Aku sudah rekam semuanya. Kalau kalian sentuh dia, akan kupastikan semua media dapat video ini besok pagi. Jangan khawatir, Pak. Akan kupastikan kau bebas dari ruangan ini. Hei Nona, ini ruang interogasi. Ini bukan ruang sidang. Kau ada masalah? Sana sampaikan ke hakim. Kami lagi sibuk menginterogasi imigran ilegal ini. Imigran ilegal? Iya, kau bahkan tidak tahu lagi belain siapa. Lihat, pembina identitas ini. Apa katanya? Tidak terverifikasi. Kau tahu apa artinya? Dia tidak terdaftar. Jadi urusi urusanmu sendiri. Dan pergi dari sini. Michelle, bawa nona pengacara ini pergi. Pak, siapa kau? Cuma veteran pensiunan biasa. Bu! Pak, kau menuduh klienku seorang imigran ilegal. Aku mau lihat buktinya. Kalau kau tak bisa tunjukkan, aku harus memintamu untuk melepasnya. Aku sudah muak denganmu. Dia tidak akan pergi dari sini.
Pengacara di kota kecil sepertimu harus tahu kapan berhenti. Sekarang keluar. Kau tidak akan bisa tangani apa yang akan terjadi. Mungkin aku tidak bisa. Tapi gimana dengan Direktur Bin? Hah? Apa katamu? Semoga ini bisa menakuti mereka. Sebelum kemari, aku lagi rapat dengan Pak Ken Direktur Bin. Dia kenal Ken? Hah. Pengacara tidak terkenal ini bilang dia kenal Direktur Bin. Ya, kalau kalian tidak percaya, gimana kalau ku telepon saja? Silakan saja. Mau menipu kami? Kau tahu akibatnya. Kalau kau menipu polisi. Kata siapa aku bohong? Aku akan telepon dia. Halo, ini Ken. Aku lagi tidak bisa terima telepon. Silakan tinggalkan pesan dan aku akan segera menghubungimu. Kedengarannya dia lagi sibuk. Cukup. Sepertinya kau sangat putus asa mau bantu dia lolos dari sini. Kenapa? Apa karena kau membantu imigran ilegal? Dasar kasar. Tidak ada yang mengajarimu cara memperlakukan wanita. Kau mau bicara dengan Ken? Kebetulan aku juga kenal dia. Michelle, kau dengar itu? Dia juga kenal Ken. Itu lelucon yang bagus. Kau tahu, ibuku juga kenal Direktur Bin. Gimana kalau aku telepon dia? Aku bakal kenal presidirnya. Kau tidak perlu katakan apa-apa biar aku yang tangani ini. Kau telepon ke nomor kerjanya? Ya, kebetulan aku punya nomor pribadinya. Nomor pribadi. Dia punya nomor pribadi Direktur Bin. Hei, diam. Oke, bahkan aku pun tahu itu bohong. Para petugas ini tidak akan percaya. Ya, coba saja. Mungkin dia akan jawab. Pak, ada yang bisa kubantu? Direktur Ken? Siapa kau? Kenapa kau pegang ponsel Jenderal Ethan? Hey, ini Ethan. Kau punya 10 menit untuk tiba di kantor polisi Twin Maples. Helikopter ke Hotel Twin Maples sekarang juga. Kau kira kau presidir? 10 menit, konyol. Tidak ada yang bisa secepat itu, kecuali helikopter Bin. Kau kira kau presidir? Kau terdengar sangat serius. Aku hampir tertipu. Kenapa kau pura-pura telepon? Sudah aku bilang serahkan saja padaku. Pak, aku akan bantu klienku selesaikan ini. Selesaikan? Dia tidak akan lolos. Aku sendiri yang antarkan dia ke kursi kecut. Kau ini kenapa? Aku sudah muak denganmu. Bawa jalang ini keluar. Lepaskan tanganmu. Hei, lepaskan. Hei. Ini ilegal, aku akan menuntutmu. Kelihatannya tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Kalau aku jadi kau, aku akan selamatkan diri sendiri. 5 menit. Kalian berdua amankan lokasi. Kalian berdua ikut aku masuk. Gimana dengan judul berita ini? Imigran ilegal menyerang polisi. Seorang petugas menyelamatkannya dengan menembak mati orang itu. Sejujurnya terlalu bertele-tele. 1 menit. Sudah kubilang, begitu sampai di kantor, kau akan lihat siapa yang mati. Sana, membusuk di neraka brengsek. Hentikan! Gelandangan itu seorang pahlawan negara. Sopo iku? Iku Tara Prima.
Deknen matani sak sel teroris dewean. Urip 3 wulan nang mburi garis musuh. Meneng-meneng nyelametke 50 wong Amerika. Tak kira mung dongeng tok. Ya pancen legendaris. Le, kon wis gawe negara iki luwih aman. Masih ya wong akeh ra bakal ngerti jasamu. Aku wis ngladeni negaraku suwe. Saiki wayahe nglakoni misi selanjutnya. Ngericiki omahku dhewe. Aku bakal gawe anake tanda tangan kabeh. Yo, wong iku malah ora teko nang pemakaman. Wong iku mung bocah sugih goblok. Tak jamin dene pecandu juga sih. Yo, sakjane aku mbantu wong iku. Mbok menawa kabeh duit entek kanggo narkoba karo penari striptis. Sopo kon? Lan apa kon ono ing kene? Aku Tara Prima. Kon nglungguhi kursine bapakku. Tara, kon wis bali. Aku wis rembugan penawaran apik kanggo perusahaan bareng Dewan. Tinggal tanda tangan nang kene, lan awakmu mung perlu mikiri piye carane kon bakal ngentekke duwite kabeh. Tanda tangan goblok, tanda tangani warisan iku. Kon yakin iki apik? Oh, mesti. Dekne nunggu apa? Ora bakal dekne ngerti. Iki kesepakatan elek. Awake dhewe nyebut iki apa cobaan? Iku jenenge konflik kepentingan lan penipuan. Pak Juan, Kon dipecat. Saiki metu saka omahku. iki apa? Kon ora iso ngono karo aku. Nyun ngapura soal bapakmu. Iki saiki perusahaanku, lan aku bakal ngurusi karo gawe perbaikan. Dimulai saka penjara sentra skala. Perbaiki sentra sekolah? Kon benci sentra sekolah? Yo pancen, penjaraku saiki elek banget, terkenal sadunya. Deloken, tahanan ditahan suwe banget ngeluwi waktune. Pembebasan bersyarat ditolak terus wae. Terus okek banget tahanan sing mati. Jelas iki tanggung jawabku saiki. Aku bakal goleki apa sing tenan kelakon. Carane piye? Ora. Kok nyamar dari tahanan, iku kelewat resiko. Tenang, bakal ono pengamanan. Kepala penjaga Bimaran Warta bakal ngerti aku lan bantu aku. Bapakku percaya karo DE. Apa meneh aku siji-sijine wong sing ngerti kode utama kanggo kabeh kunci ning penjara. Sing paling penting sih ono kowe njogo ning jaba nek misalnya aku ono kena masalah. Aku tetep ora seneng. Yo sayang banget. Soale jemputanku wis teko. Tara Prima, kon ditahan mergo kasus mateni wong. Mateni wong? Ben sisan wae, iso nyampur karo liyane. Ayo, Cak, tahanan. Sarapan sih. Ojo ngrongo wae, Le. Tak omongi ya. Zaman 30 tahun kepungkur, aku ra duweni kesempatan koyo ngono. Jenengku Malik. Tara. Hai Tara. Tak kei wejangan ya. Coba rasa krusa-krusu. Lah ngopo? Ya kok iso dihabisi. Tahanan kene ora ketok ngeri-ngeri banget kok. Aku lagi orang ngomong ke tahanan. Maksudku yo ngomong kuwi. Cit, yo poan cuk. Ampun rek. Tolong, aja dipateni aku rek. Mlebu ruang medis.
ngomong oleh kon tiba. Malik. Dalem, Pak. Ojo nyeluk aku, Pak. Aku krungu kon ngeluh soal operasimu. Koyoke korupsiku konangan. Aku orang ngono. Aku orang ngono. Menang. Kon wis dioperasi. Dokumennya aku sing ngurus. Aku entuk duit akeh tekan iku. Walah, berarti dia gawe catatan medis palsu, terus nompo duit gue dewe. Aku butuh tenan operasiku. Oh, kon butuh tenan operasiku. Oh ngono. Aku iso dandani wetengmu saiki, Pak Tuo. Ngadeg. Cepet, ngadeg. Aku wegah buka identitasku saiki. Tapi aku reso meneng wae. Sepurane. Sepuro tok ora cukup. Dek wis tua. Rasah diganggu. Kon wis dioperasi, kon pengin mati. Yo wis, jajal wae. Delok bajingan tengi kuan iki. Metu kabeh. Aku kait mau roh kon nang kene. Kon sopo? Aku wong sing bakal ngrusak uripmu. Aku wong sing bakal ngerusak uripmu. Oh ngono. Ayo ndelok wae. Nek aku nyakiti DE, bakal dadi alasan gue nembak aku. Ra. Aku ora bakal ngelawan Siber. Pinter pisan. Saiki nyingkrih teko kene. Wes ngono? Ngono tok. Ojo ngelawan. Ojo ngelawan. Kon wong anyar ning kene. Dadi tak kandhani carane. Iki dudu bangunan biasa. Lek ndelok apa-apa, aja ngomong apa-apa. Kon kudu sinau aturane. Aturan siji. Aku iso nendang kon sakarepku kapan wae. Aturan keloro. Ning kene aku penguasane. Aturan katelu. Kon iki mung narapidana cilik asu. Wes rampung, meneng wae, meneng wae, meneng. Omonganmu ra ono bener, Cok. Kon ngomong apa? Siji. Kon ra iso nendang aku sakarepmu. Lek kon nyentuk aku sepisan meneh, tak bantai rai. Kon pancen kepengin mati. Loro, kon kudu raja nang kene. Kon mau wong cilik ngenes sing bakal kelangan gaweanmu. Telu. Aku kudu napi su. Pateni Denen. Pateni Denen. Tukno senjatane. Ana apa iki ya? Napi iki ngelunjak. Dene dadak nyerang gak masalah. Kowe ngomong apa? Dene nyoba njupuk pistole penjaga. Ngapusi. Sayange, awake kudu nganggo kekuatan mateni. Kon ono kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir? Jaloe, tembak aku. Apa? Tapi kowe kudu ngerti. Nek aku iki kudu napi. Nek peluru kuwi mateni aku, uripmu bakal dadi luwih sengsara. Kon ngomong apa? Aku mrene kanggo ngresiki sampah. Piye ngomong apa?
Yo kan, wis tak kandhani. Wong iki edan. Delok awakmu. Gayamu sok beda. Istimewa. Awake gelek uruh napi sing ngelantur kanggo ngertiku. Penjaga. Ojo gerak sih yo, ngantek Bima teko. Bima? Kok dia iso ngerti jenenge kepala penjaga? Sopo sing peduli, dekne arep nembak aku. Oh, kowe kudu peduli. Soalnya kon bakal urip sak lawase nang kene. Eling ngono aku piye? Piye para napi nangane penjaga sing ketangkep ya? Kiano. Aku ora bakal nembak kowe. Kowe ngenteni wae ngantek Bima teko. Ora usah sebut Bima wae. Kon kabeh mutero. Saiki. Kowe menembak aku. Mateni aku napi tanpa senjata. Oh, ora. Denen duwe bedil. Denen bakal nembak aku. Aku ora duwe pilihan selain Ono apa ning kene iki? ancen bajingan. Aku takon, ono apa ning kene iki? Tahanan iki mau nyerang sipir. Senang ketemu kowe, Bima. Iki loh sumber masalahnya. Tenanan. Kok alarm ning ruanganku nyala? Pak Jovan, santai wae, kondisine wis terkendali. Ono gelut toh. Iki sopo? Pak, mengko tak jelas ke kabeh, tapi saya iki tahanan wong iki. Dhek melu korupsi lan aku duwe buktine. Bima iso konfirmasi. Bima? Pak? Aku nggak ngerti wong edan iki ngomong apa.